warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uqliqa wal khati lima sabaqan nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. فقال المصنف في هذا الكتاب الدرس السابع قتال المرتدين. ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم معظم القبائل ولم يبق إلا أهل مكة والمدينة والطائف وقليل غيرهم إلى آخره. Ad-darsus sabi'u utawi kiku pelajaran kang kaping 7 kita lul murtadina utawi kiku merangi piro-piro wong murtad. Irtadda dadi murtad ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalem sawise kapundhute Kanjeng Nabi. Apa mungdamul qabaili saben-saben sekabehane sebagian akeh saking piro-piro golongan. Walam yabqa lan ora tetep illa ahlul makkata kejaba penduduk Mekah wal Madinati lan Madinah wa Taif lan Taif wa qalilun lan ikum mesti wairuhum utawi liyane kabeh. Wangko samalan kebagi sapa al murtaduna piro-piro wong murtad ila kismaini marang rong bagian. Pertama tarikiliddin, rupane wong kang ninggal agama. Wa hum utawi tarikiddin iku atba'u Musailamah al-Kadzdzab. Piro-piro pengikute Musailamah al-Kadzdzab. Ada yang baca Musailimah, ada yang baca Musailamah. Nggak usah dipermasalahkan, orang baru aktene, orang baru KTP-ne. Bil Yamanati, ing dalem Yamamah. Bil Yamamati, ing dalem Yamamah. Yamamah itu satu daerah. Allahu Akbar. Wa Tulaihatal Asaddi, lan pengikute Tulaihah al-Aswad. Wa atba'ul aswadi lan piro-piro pengikute al-aswad al-ansiyi kang bangsa ansiyi fil yamani ing dalem negara Yaman. Wa mu'attilin lan wong kang bangkang li zakati marang zakat wa hum utawi muta'allil li zakat atba'u Malik ibni Zuwairah. Iku piro-piro pengikutnya Malik bin Zuwairah bin Nuwairah min Tamimin saking suku Tamim. Fajahasa mongko nyikap Fajahasa mongko nyapake sapa Abu Bakar ahada asyara liwain ing 11 pasukan liqitalil murtadina karena merangi piro-piro wong murtad. Wa katabalan kirim surat sapa Abu Bakar lakum marang murtadin kitaban ing surat yan sahhuhum halena sahati sapa Abu Bakar hum ing murtad birruju'il islami ilal islami kelawan balik marang agama Islam. Ayuhadziruhum lan meden-medeni sapa Abu Bakar hum ing murtad akibatar tidak dihim ing akibate kemurtadane murtadin.
walam ma'asarru lan semongsone podo nglanggengake sapa murtad dahamatuhum mongko ngempur hum ing murtadin sapa al juyusul islamiyatu sapa pira-pira tentara kang bangsa Islam wantaha lan rampung apa al-qitalu perang bintisoril muslimina kelawan kemenangane kaum muslimin makilatihim sertane sidi muslim waslama lan mlebu Islam sapa tulehah sing ngajak murtad al aswadi kang bangsa aswad ban dhamma lan ngumpul sapa tulehah ila juyusil muslimina marang pira-pira pasukan kaum muslimin. Ini ada satu kalimat wadhamma. Dhamma itu yang biasa kalian tahu bahwa dhammah itu loh. Dhammah yang bentuknya koyo apa kayak? Dhammah kayak lo. Tahu kan dhammah, Bu? Angka 9 lah ya. Ya yang kayak angka 9 tapi ngatang-ngatang lah ya. Angka 9 tapi ngatang-ngatang. Ngerti ngatang-ngatang, Bu? Tas gletak sah. Melumah, ya. Angka 9 tapi melumah. Itu domun namanya. Domun itu maknanya kumpul yang tidak bisa pecah. Ya. Nah, di sini kalimatnya wandhamma ila juyusil muslimin. Satu kesatuan yang tidak mungkin bisa terpecahkan lagi, yang awalnya itu tadinya pecah murtad karena kabundutan Nabi, banyak sekali terjadi penyimpangan agama, nggak mau zakat dan lain sebagainya. Setelah diperangi, wandhamma ila juyusil muslimin, itu kumpul jadi satu. Makanya dalam Al-Quran itu ada satu kalimat, ya ada satu kalimat yang menunjukkan makna, dan ada beberapa qiraah yang menggunakan kasroh, ada yang menggunakan dhammah. Itu merujuk kepada maknanya itu sendiri, tidak mengurangi maksud dari ayat tersebut. Contoh misalkan laqad kana lakum fi rasulillahi, ada yang baca uswatun menggunakan dhammah, ada yang baca iswatun menggunakan kasroh. Jadi ada yang baca laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ada yang baca laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Apakah merubah sistem pemahaman dari Quran itu sendiri? Tidak. Bahkan dengan menggunakan kasroh, ada qiraah yang menggunakan kasroh, ini menunjukkan bahwa seluruh apa yang dilakukan baginda Rasul itu pantas dan memang harus untuk diikuti. Kalau dhammah itu maknanya kumpul, sesuatu yang besar, sesuatu yang kokoh, sesuatu yang tidak bisa pecah lagi, ini menunjukkan bahwa kesunatan Rasul yang besar-besar, ya, sunnah baginda Nabi yang harus kita ikuti, yang statusnya itu besar, dalam skala besar, artinya seperti tahajudnya, tahajudnya Nabi sampai kakinya bengkak kan, itu artinya kesunatan Nabi yang besar, yang hampir kita nggak kuat untuk mengikuti gitu loh. Ada yang baca iswah menggunakan kasroh. Kasroh itu maknanya kecil, pecah berkeping-keping, kerikil. Maknanya kasroh itu pecah berkeping-keping, artinya serpihan gitu loh. Seperti dahare Nabi, sarene Nabi, cara melihatnya, cara ngomongnya, itu kan lebih mudah kita ikuti gitu loh. Itu sunnah yang kecil saja akan membentuk
karakteristik seorang muslim menjadi pribadi yang cinta kepada baginda Rasul, dan itu bagian dari syariat agama. Baik, kita lanjut pelajaran kita Ad-Darsus Sabi, pelajaran yang ke-7 dari juz yang ketiga. Terlalu banyak kabilah-kabilah Arab yang murtad setelah kapundute Nabi. Banyak sekali. Kecuali 3 kota, Mekah, Madinah, dan Taif. Itu masih kuat. Hampir semuanya itu murtad. Baik di Yaman, baik di semacam-macam itu murtad. Cuma sedikit kabilah yang masih tetap mempertahankan keimanannya. Adapun orang-orang yang murtad itu menjadi 2 bagian. Kemurtadannya itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagian di antara mereka itu meninggalkan agama seperti Musailamah al-Kadzab, ya, yang di Yamamah, dan Tulehah al-Asadi dari Yaman, dan sebagian lagi orang-orang yang megang zakat, nggak mau, karena bagi mereka zakat ini adalah pajak yang dipaksakan. Apa faktornya? Nanti kita akan bicarakan itu. Dan orang-orang yang nggak mau zakat itu adalah para pengikutnya Malik bin Nuwairah dari kabilah Tamim. Oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan 11 pasukan untuk memerangi orang-orang yang murtad itu dengan mengirimkan tentu mengirimkan surat terlebih dahulu. Ayo kembali ke ajaran Islam. Ayo kembali untuk memeluk Islam. Jangan melenceng. Jangan sampai kalian menyesal dari perbuatan-perbuatan itu. Ya, ada ancaman, ada penaan, ada nasihati dan lain sebagainya. Sebagaimana dulu Rasul melakukan itu. Itu pun yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi karena mereka itu masih menentang, maka mereka lalu diserang oleh tentara Islam yang diakhiri dengan kemenangan. Sekalipun tentara Islam itu hanya sedikit, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan dukungan untuk kaum muslimin. Sidik tapi menang. Itu kalau bukan kuasa Tuhan, tidak mungkin itu diraih. Secara logika mesti kalah. 1:8. Karena mereka terdesak, kalah, Tulehah akhirnya masuk Islam dan bergabung untuk barisan tentara Islam. Kesulitan yang dihadapi Khulafaur Rasyidin pada saat itu adalah pasukan muslim dipersiapkan sekali lagi bersama para penduduk untuk memerangi orang-orang yang murtad dan yang akan enggan membayar zakat. Personil dan berhasil membunuh Al-Aswad Al-Ansa yang mengaku sebagai nabi dulu sebelum Musailamah al-Kadzab. Ada Al-Aswad juga. Banyak sekali ya. Setelah kapundute Nabi, banyak sekali orang-orang yang ngaku nabi. Dan itu terjadi sebelum kepulangan pasukan Usama yang kemarin kita sudah bahas, dilepas oleh Abu Bakar untuk menuju ke Syam. Itu sebelum kepulangan Usama, itu sudah menang Islam di negara setempat.
Sedangkan Usama kan dikirim ke Syam. Dan juga berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Adapun orang-orang yang tidak mau membayar zakat, memandang zakat itu adalah pajak yang dipaksakan, karena itu tidak mau mematuhinya. Apa yang menjadi penyebab kenapa mereka itu tidak mau membayar zakat? Ternyata mereka itu karena salah menafsirkan ayat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum yuzakkihim bima wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Bahwa ayat ini khudz min amwalihim shadaqatan sing dimaksud itu khusus untuk nabi. Jadi harta mereka itu harus diambil sebagai zakat untuk membersihkan harta mereka. Yang berhak ngambil itu nabi, selain nabi tidak berhak. Artinya apa? Setelah nabi sudah tidak ada, maka zakat itu sudah hilang gitu loh. Karena yang berhak ngambil itu cuma nabi. Ini pemahaman mereka. Mereka mengira bahwa hanya nabi saja yang berhak memungut zakat. Karena beliaulah yang disuruh untuk mengambil zakat pada ayat tersebut. Itu menurut paham mereka. Hanya pemungutan yang dilakukan Nabi Muhammad saja yang dapat membersihkan dan menghapus kesalahan-kesalahan dari ayat tersebut. Itu pemahaman mereka gitu loh. Maka Abu Bakar itu bermusyawarah dengan para sahabat, dengan kaum muslimin, menentukan apa tindakan yang harus diambil untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Abu Bakar sebagai pengganti Nabi tidak semena-mena. Karena Abu Bakar pun tahu diri, Abu Bakar pun sadar diri bahwa beliau bukan sosok seorang Rasul, maka tetap bermusyawarah. Artinya musyawarah ini adalah satu kebiasaan dari dulu, bukan sekarang. Demokrasi yang selama ini kita gembor-gemborkan 15 abad yang lalu itu sudah ada gitu loh. Islam sudah lebih dulu demokrasi, jauh sebelum Amerika menggembar-gemborkan. Kelewat lah ya. Kita itu harusnya itu tuan rumah demokrasi. Nah, untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang semacam itu. Nah, dalam kesulitan yang memuncak inilah kelihatan bahwa kesabaran, jiwanya, ketabahan hati Abu Bakar itu terlihat. Apa yang disampaikan dengan tegas dinyatakan. Abu Bakar mengatakan, saya bersumpah bahwa Abu Bakar akan memerangi semua golongan orang-orang yang telah menyeleweng dari kebenaran. Biar yang murtad maupun yang mengaku menjadi nabi ataupun yang tidak mau bayar zakat. 3 poros ini, Bu, yang menjadi satu persoalan serius setelah kabundutnya Nabi. Ya. Menyeleweng dari kebenaran, murtad, mengaku nabi, tidak mau membayar zakat. 3 faktor ini yang menyebabkan terjadinya tragedi. Sehingga semuanya kembali kepada kebenaran. Itu keinginan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu beliau gugur. Atau beliau gugur sebagai seorang syahid dalam memperjuangkan kemuliaan Allah. Kita tahu bahwa Abu Bakar itu punya sedikit, mohon maaf, bukan maksud menghina, tapi memang Abu Bakar itu punya sedikit kekurangan, Bu. Kakinya Abu Bakar itu kecil sekali. Itulah kenapa Abu Bakar pun punya kebiasaan memakai imamah itu, memakai jubah itu menutupi mata kaki.
Padahal Nabi mengatakan yang tertutup mata kakinya masuk neraka. Yang kita kenal dengan isbal itu loh, yang sampai sekarang itu menjadi senjata bagi kaum orang-orang salafi itu. Seakan-akan bahwa perkara isbal itu adalah perkara yang sangat luar biasa begitulah. Padahal sunnah Nabi bukan hanya sebatas itu tok gitu loh. Masih banyak sunnah-sunnah Nabi yang lalu Abu Bakar pernah berkata, aku termasuk di dalamnya. Lalu Nabi menjawab, bukan, karena kamu punya kekurangan. Tujuanmu itu bukan karena kesombongan, tapi karena menutupi kekurangan. Enggak, kamu bukan termasuk. Pokoknya pilihannya cuma dua. Ayo tetap kita perangi siapapun mereka. Aku menang membela kebenaran, atau saya tewas menjadi syahid membela kebenaran. Itu tegas sekali Abu Bakar mengatakan itu. Pasukan ini dibagi. 10 panji masing-masing memegang panji, diperintahkan untuk menuju ke suatu daerah. Sementara itu, Abu Bakar itu sendiri telah siap berangkat memimpin satu pasukan Dzul Qisas. Satu pasukan ke Dzul Qisas. Tetapi Ali radhiyallahu anhu bersikeras untuk mencegah. Kenapa? Karena Sayyidina Ali pernah mendengar, wahai Khalifatur Rasul, kuingatkan kepadamu, ini kalimatnya Ali, apa yang pernah dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud. Nabi di perang Uhud pernah menyampaikan bahwa sarungkan pedangmu wahai Abu Bakar, dan senanganlah kami dengan dirimu. Demi Allah, jika kaum muslimin mengalami musibah karena kematianmu, niscaya mereka tidak akan pernah memiliki eksistensi sepeninggalmu. Ya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali dan menyerahkan panji tersebut kepada orang lain. Orang oleh nggak boleh ikut. Sudah cukup kami saja yang berangkat. Kau di sini duduk manis, doakan kami untuk kemenangan. Kita nggak bisa bayangkan, andaikan engkau gugur di medan perang, kita yang repot. Susah untuk mencari pengganti. Nabi saja menyuruh untuk menyarungkan pedangmu. Wis kowe ora usah melu. Kowe cukup menjadi orang tua di tengah kami yang merasa risau. Kau yang menenangkan kami, kau yang menasehati kami. Terkenal bahwa Abu Bakar itu seorang yang bijak. Makanya ora usah melu. Walhasil Allah Subhanahu wa taala memberikan dukungan kepada kaum muslimin dalam perang ini sehingga berhasil menumpas kemurtadan, memantapkan Islam di segenap penjuru jazirah dan memaksa semua kabilah untuk membayar zakat. Ada beberapa catatan sejarah di tahun ke-12 Hijriah ini. Yang pertama, peristiwa yang terjadi perang Yamamah yang pada bulan Rabiul Awal yang kemarin kita sudah bahas. Pasukan Khalid bin Walid melawan pasukan Musailamah. Dan meninggalnya Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu, pada peristiwa itu yang dibunuh oleh Wahsy. Sekarang apa yang terjadi? Kapan terjadinya nabi palsu itu dibunuh?
Yamamah adalah sebuah daerah yang terletak di kota Riyadh. Riyadh yang sekarang itu menjadi kota termegah di Arab Saudi itu loh. Yang ada towernya itu, namanya tower apa itu, yang paling tinggi, bermegah-megahan. Dulu distrik yang dihuni oleh kabilah Bani Hanafiyah ini menjadi zona konflik munculnya gerakan Nabi palsu. Sindikat kejahatan yang dipelopori oleh Abu Sumamah Musailamah Al-Kadzab yang bergelar Rahmatul Yamamah. Ya, Maha Kasih dari Yamamah. Gelarnya ngeri, Bu. Umurnya 100 lebih, Bu. Meninggalnya itu juga kurang lebih umurnya 150 tahun. Tua. Ya, tua-tua keladi. Tua-tua makin jadi. Bukannya tobat malah menggila. Musailamah Al-Kadzab, ya, si nabi palsu itu senantiasa menerima bisikan-bisikan dari setan yang membantunya, memberikan inspirasi dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui bahwa dialah yang memotong-motong setiap bagian tubuh utusan baginda Rasul yang bernama Habib bin Az-Zaid hingga meninggal. Lelaki bengis tersebut lebih dikenal dengan Musailamah Al-Kadzab. Dulu waktu pasca perjanjian Hudaybiyah, Nabi kan kirim surat kepada para pemuka-pemuka, pembesar-pembesar pada saat itu. Ya, satu di antaranya dikirim ke Yamamah. Tapi ternyata itu dimutilasi, Bu, sama Musailamah Al-Kadzab itu. Mati. Latar belakang terjadinya peperangan itu kita bahas. Saat itu mendung kesedihan menyelimuti kota Madinah. Kita tahu bahwa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil untuk menghadap sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu isak tangis itu sayup-sayup terdengar di balik semua pintu rumah orang-orang Muslim. Sebuah kepedihan yang tidak bisa dinilai dengan suatu apapun. Situasi semakin bergejolak di saat kemunafikan menunjukkan taringnya dan suku-suku pedalaman Arab menjadi murtad. Bahkan kekuatan negara kafir siap menyerang. Luar biasa. Sebuah polemik yang besar dalam satu negara. Seusai penobatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah, beliau langsung melanjutkan ekspansi militer pimpinan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu pergi ke Syam yang sempat tertunda pada saat itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri memimpin pengarahan pasukan di Madinah untuk menyerbu barisan-barisan pertahanan suku pedalaman yang murtad. Akhirnya banyak di antara kaum murtad yang menelan kekalahan. Setelah 40 hari pasukan Usamah tiba pulang dengan membawa kemenangan. Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali mengangkat senjata berniat untuk memimpin penyerbuan. Namun lagi-lagi para sahabat senior menyarankan agar beliau kembali ke Madinah setelah mendengar rapat konsolidasi. Beliau pun melantik 11 komandan yang bertugas menjalankan operasi teknis penumpasan kaum murtad subversif dari mafia nabi palsu. Para perwira senior tersebut dengan integritas tinggi mobilisasi pasukan menuju tiap-tiap target sasaran yang ditentukan. Mereka merangsak maju dengan membawa surat ultimatum atas kaum murtad, memperingatkan dengan tegas untuk kembali ke ajaran Islam.
Apabila seruan ini diabaikan, maka nyawa taruhannya. Salah satu target operasi yang menjadi skala prioritas adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Agresi militer kembali meletus. Atmosfer bumi Yamamah masih kurang bersahabat. Di mana satuan tugas yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Dan Syarahbil bin Hasanah gagal menjalankan operasi teknis. Eksistensi dari Bani Hanifah masih di atas angin karena diperkuat jumlah personil yang sangat banyak. Kalah umat Islam pada saat itu. Fenomena tragis ini membuat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim pasukan elit di bawah komando Panglima Khalid bin Walid. Siapa yang nggak kenal dengan Khalid bin Walid? Gelarnya saja itu Saifullah. Gelarnya Khalid bin Walid, pedangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maju berangkat dengan memakai baju besi yang membawa para sahabat senior dari versi Muhajirin dan Ansor. Sahabat-sahabat senior seperti Umar, Sayyidina Ali dan lain sebagainya. Banyaklah sahabat-sahabat senior. Tapi karena memang perang itu adalah bagian dari sesuatu yang dikuasai oleh Khalid bin Walid, maka Khalid bin Walid yang menjadi komandannya. Garda depan yang dipimpin oleh Syahril bin Hasanah, sayap kanan di bawah komando Abu Khuzaifah Al-Yaman radhiyallahu anhu, sayap kiri diatur oleh Zaid bin Khattab, dan resimen berkuda dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Karena Usamah itu sudah pulang, Usamah pun dikirim kembali untuk menjadi pemimpin berkuda. Dan tentu pula ditentukan para komando bagi pasukan perintis, satuan sniper, badan intelijen, serta pemegang panji perang. Itu semuanya itu sudah dikoordinir. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengomentari perwira tersebut. Demi Allah, aku akan pergi mereka dengan para pejuang militan yang mencintai kematian sebagaimana musuh mencintai kehidupan. Islam mencintai mati untuk kebenaran, musuh mencintai kehidupan untuk kemaksiatan. Lalu perlahan armada Islam itu mulai bertolak meninggalkan markas besarnya menuju Totrul Yamamah. Para muhajirin segera membangun kap pertahanan di wilayah perbatasan. Sebelumnya 40 serdadu dari resim berkuda dari pihak musuh meletakkan penyusupan di malam hari. Namun misi rahasia ini dapat digagal oleh tim perintis gabungan. Para serdadu musuh selanjutnya dibunuh kecuali Mujah, pimpinan mereka. Karena dialih strategi perang. Mujah itu kaum murtadin. Tapi karena mereka alih strategi perang tidak dibunuh. Dan karena Mujah ini juga nanti kaum muslimin tidak melanjutkan perangnya. Mereka melakukan gencatan senjata. Di sisi lain Musailamah berhasil mengunggah fanatisme kesukuan Bani Hanifah. Musuh sudah menyiapkan bala tentara kurang lebih itu sekitar 100.000 orang, ya. Lebih banyak gitu loh. 100.000. Di mana pasukan pimpinan musuh itu pun dipimpin dari sayap kanan itu Muhakim bin At-Taufil, adapun sayap kiri diatur oleh Ar-Rojal. Aliansi bersenjata yang serat dengan keangkuhan. Di saat kedua armada perang saling berhadapan, Musailamah berkata di hadapan pasukan,
apa yang disampaikan oleh Musailamah pada saat itu, hari ini adalah hari penentuan. Jika kalian tumbang, maka istri kalian akan dinikahi dan ditawan oleh mereka. Karenanya bertempurlah untuk mempertahankan harga diri dan wanita kalian. Provokasi, Bu. Musailamah Al-Kadzab memprovokasi mereka supaya perang mati-matian, padahal demi kepentingannya sendiri. Nanti istri kalian akan dinikahi oleh mereka, kalau kalian kalah akan dipenjarakan, akan ditawan, anak kalian akan jadi budak dan lain sebagainya. Lanang punya harga diri, ya bela mati-matian, Bu. Pertempuran pun tidak terelakkan terjadi di bumi Yamamah. Mulai berkecamuk. Pada saat itu tidak ada pilihan kecuali dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Selesai. Sengit luar biasa. Ratusan ribu kumpul tadi siji. Nah, orang mati ya dipateni. Orang mati ini dipateni. Banyak sekali korban berjatuhan dari kedua kubu, baik dari muslim maupun murtad. Maka di saat itulah pasukan Islam dipukul mundur hingga musuh berhasil memasuki tenda Khalid. Hampir membunuh istrinya. Istri Khalid itu hampir terbunuh. Namun dapat dicegah oleh Mujah. Konon Ar-Rajal tewas pada saat peristiwa itu. Kedua kubu bercampur baur antara satu dengan yang lain hingga beberapa kali. Situasi semakin mencekam. Pada saat itu begitu nampak kepahlawanan para prajurit Islam. Mereka saling mewasiatkan agar gigih dalam perang. Disadari hidup di dunia ini hanya sementara. Wis ora ora suwe-suwe. Mentok-mentok status. Apa yang diserukan? Wahai para penghafal surat Al-Baqarah, hari ini kekuatan sihir akan dihancurkan. Umat Islam banyak juga yang tewas, Bu. Tapi tidak sebanyak yang sebanyak kaum muslim, kaum murtadin. 600 orang dari kaum muslimin, terus ribuan dari kaum murtadin. 70 diantaranya kaum muslimin penghafal Quran, syahid. Ya, 70 diantara yang tewas itu. Ada banyak sekali hikmah yang kita ambil dari peristiwa ini. Dari sikap Abu Bakar yang ketika menghadapi gejolak ini, kemurtadan ini, sikap tegas yang diambil, tidak semena-mena dan lain sebagainya. Padahal prioritas utama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalimat yang keluar itu adalah komando dari setiap yang mendengar. Tapi Abu Bakar tidak melakukan itu. Tetap bermusyawarah dengan para sahabat yang lain. Piye carane, bagaimana ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi bagaimanapun itu Abu Bakar tetap menunjukkan ketegasannya. Ini bagian syariat agama. Orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat itu karena salah tafsirnya. Mereka yang murtad itu karena bujuk rayu orang seperti Musailamah Al-Kadzab dan lain sebagainya. Maka cuma ada dua pilihan. Menang melawan mereka karena di atas kebenaran, atau syahid mati membela kebenaran. Itu saja sudah menjadi bukti bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu tegas, tidak mengenal rasa takut. Tapi sahabat yang lain sudah jenengan tenggriyo mawon. Cara bahasa kene. Jenengan tenggriyo mawon, doakan kami supaya kami menang.
Abu Bakar ya nurut. Tentu saya sering menyampaikan ini bahwa di perang itu Musailamah Al-Kadzab itu mati. Matinya Musailamah Al-Kadzab sama persis matinya seperti matinya Hamzah, Bu. Ya, sama persis matinya Hamzah. Jadi ceritanya begini. Karena Wahsy ini pernah membunuh paman Nabi, yaitu Hamzah. Wahsy pengen tobat. Tidak ada cara lain menemui Nabi yang mana ketika ada utusan pasti aman. Ini cara masuk Islamnya Wahsy, Bu. Nah, ada delegasi yang akan menuju untuk ke tempat Nabi, Wahsy ikut. Wahsy ikut karena pasti aman, nggak mungkin dibunuh. Prinsip ini dipegang teguh sama ajaran Islam. Makanya orang, dan itu perjanjian, sudah menjadi perjanjian, Bu. Menjadi perjanjian dulu, bukan hanya orang Islam gitu loh. Setiap utusan tidak boleh diapa-apakan. Makanya orang Islam marah besar terhadap Musailamah Al-Kadzab karena memutilasi utusan. Salah apa utusan? Gitu loh. Salah apa utusan? Orang melu-melu. Nek lanang wani madep. Mojo wani nek karo utusan. Wahsy ikut. Lalu ditanya, kamu Wahsy sama Nabi? Iya. Kamu yang bunuh Hamzah? Iya. Tolong singkirkan wajahmu. Nabi sedih, bukan apa-apa. Nabi ketika melihat wajah Wahsy itu sedih gitu loh. Sedih luar biasa. Yang menjadi sedihnya Nabi karena teringat pamannya yang mati diperlakukan tidak adil. Wong perangi Islam itu pun secara adil. Gitu loh. Secara adil artinya apa? Gentleman gitu loh. Bukan main tusuk dari belakang. Singkat cerita, Hamzah, singa dari padang pasir, dari kaum muslimin, selain daripada Umar bin Khattab, maju ke medan perang, duel, dan lain sebagainya. Karena Wahsy ini adalah sosok seorang budak, maka tidak diperhitungkan oleh Hamzah. Karena nggak mungkin, gitu loh, nggak mungkin. Si Wahsy ini akan berbuat macam-macam kepada Hamzah, karena itu bukan sikap kesatria gitu loh. Jadi ya tenang saja mendekati Wahsy tanpa persiapan sama sekali. Tiba-tiba setelah dekat ditusuk. Gitu loh. Itu di luar nalar semua orang lah pokoknya. Oh, prajurit maksudnya, orang prajurit gitu loh. Karena itu sesuatu yang tidak mungkin. Wong priayi kok dilawan sama budak hitam legam, itu sudah hal yang di luar nalar gitu loh. Nah, begitupun Musailamah Al-Kadzab. Ketika Wahsy mendengar tolong singkirkan wajahmu dari hadapanku, mendengar kalimat itu dari lisan Nabi yang begitu mulia, Wahsy menangis luar biasa. Janjinya cuma satu, saya telah membunuh orang yang paling dicintai Nabi, maka saya akan membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi. Tidak lain dan tidak bukan adalah Musailamah Al-Kadzab. Sebelum itu terjadi, dua keponakan dari Hamzah itu mendatangi Wahsy. Sebelum itu terjadi. Di rumah didatengin, kamu mengenalku? Karena ditutup pakai imamah, cuma kelihatan matanya. Saya nggak mengenal dirimu. Demi Allah saya tidak kenal.
Lalu akhirnya mereka pun curhat lah ya, nek zaman saiki saling curhat dan lain sebagainya. Walhasil, wis pokoknya begini saja. Saya yang akan membunuh Musailamah al-Kadzab, titik. Singkat pembicaraan itu, intinya saya yang akan membunuh Musailamah al-Kadzab. Dan sama persis kejadiannya, Musailamah tidak dalam keadaan lengah, Wahsy langsung melemparkan tombak tepat di bawah perutnya, mati. Kaum muslimin ada yang maju memenggal leher Musailamah al-Kadzab, tapi tetap dikonfirmasi bahwa yang membunuh Musailamah al-Kadzab adalah Wahsy. Satu tebusan yang setara dengan perilaku dosa yang dulu pernah dilakukan. Nah, itulah namanya pertobatan, Bu. Jadi tobat kudu adil, ya. Tobat juga harus adil. Jangan tobat itu meninggalkan semuanya. Ya, tobat ya harus adil gitu loh. Artinya apa? Kalaulah kita tobat dari preman pasar, maka secara tobatnya bukan duduk di masjid i'tikaf, keliru. Orang preman di perapatan, di pasar, di terminal, tobat. Jangan tinggalkan perapatan, pasar, dan terminal. Gitu loh. Ini banyak orang-orang yang salah kaprah. Bahwa tobat itu harus banyak zikir, tobat itu i'tikaf, baca Quran terus di masjid. Lu kesalahanmu sama orang kok. Allah nggak ikut-ikut kok. Kan Allah nggak ikut malak. Yang malak kan dirimu. Kesalahanmu sama orang. Kok istighfar karo pangeran? Ya ora adil arane. Dari perapatan, pasar, terminal, tobat, maka kembali ke terminal, ke perapatan, ke pasar, kembali ke sana. Apa yang dilakukan? Perubahan. Kalau dulu dia bikin keresahan, sekarang harus menjadi keamanan. Ben aman wong ning pasar, ben aman wong sing perjalanan, lintas terminal, itu aman dari copet, aman dari semacam-macam. Karena orang yang paling ditakuti sekarang sudah menjadi baik. Itu cara tobat gitu loh. Nah itu fikihnya gitu loh. Kita ambil fikihnya. Fikihnya seperti itu. Setiap kali kita melakukan pertobatan, maka harus membayar sesuai dengan perilaku dulunya. Seperti Umar pada saat masuk Islam, kata Nabi, kamu diem saja dulu. Saya khawatir nanti kamu dimusuhi. Apa jawaban Umar pada saat itu? Ya Rasulullah, dulu sebelum saya masuk Islam, saya terang-terangan menolak, memusuhi Islam. Saya terang-terangan memusuhi Islam. Sekarang saya sudah masuk Islam, maka saya akan terang-terangan untuk melawan kemusyrikan. Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Lahab, itu ditantangin kabeh Bu sama Umar. Yo, sapa sing gelem? Apa sing wani? Aku saiki Islam. Semelu Muhammad. Pada saat itu belum ada kalimat keterangan dari Quran untuk menyebut Muhammad itu ya Nabi Allah, ya Rasulullah, belum. Sekarang saya sudah ikut Muhammad. Siapa sing ora terima? Ini maju. Tak pendele. Uang wedi kabeh, Bu. Umar dilawan. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua, itu bagian dari hikmah yang kita ambil. Ada beberapa sifat sikap demokrasi dari Islam jauh sebelum Amerika gembar-gembor. Kita itu tuan rumahnya, jadi jangan khawatir, jangan merasa minder. Kita justru menjadi majikan dari demokrasi itu sendiri, karena itu bagian dari ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan fikihnya tadi kita sudah ambil, kalau kita melakukan sesuatu dari perbuatan yang dulu tidak baik, lalu kita menyadari akan kesalahan itu, kita akan berbuat kebaikan, maka setara, ya, seimbang. Innal hasanati yudhibnas sayiat, itu cara Quran dan hadisnya. Innal hasanati yudhibnas sayiat, bahwa perbuatan baik itu mengimbangi, minimal setara gitu loh. Minimal setara dengan perbuatan jahat. Dulu sering nyuri, maka sering sedekah jenengan. Dulu sering nyuri kok banyak istighfar, keliru. Ya, bukan begitu caranya. Ya, teman-teman yang dulu sering di karaoke, yang dulu sering di kafe-kafe. Insya Allah Bapak. Datangi, nggak apa-apa, datangi. Yuk ngaji yuk. Masa wis tua ngene terus. Kali-kali ngaji lah. Ternyata aman, nyaman di sana, nyaman ngaji, seterusnya kan nambah api kan. Kalau dulu penjahat kelamin gimana, Pak? Kelamin. Wah, Ya, iklan. Ya, ngake-ngakena perbuatan baik ya. Sing welas asih, cinta, kasih sayang. Gitu loh. Kalau dulu penjahat kelamin. Ojo maca Quran to. Maca Quran baleni maneh ya, Pak. Wis mesti apike ngono lho maksudnya. Perkara sesuatu yang baik itu baca Quran. Itu sudah pasti bagus gitu loh. Nah, itu bagian pelengkap ya, bukan, tapi jangan dijadikan satu syarat gitu loh. Itu hanya tambahan lah ya. Tambahan dari keinsafan kita, baca Quran, pikiran, dan lain sebagainya. Tapi motif kejahatan yang dulu pernah kalian lakukan, selesaikan dengan kebaikan yang seimbang. Gitu loh. Yang seimbang. Ya kalau memang dulu penjahat kelamin, misalkan contoh, ya banyak tebar kasih sayang gitu loh. Tunjukkan keikhlasan, tunjukkan kebaikan, tidak pamrih dan lain sebagainya. Itu bagian dari sesuatu yang harus dilakukan. Kalau dulu kan dia baik karena ada maunya kan, penjahat kelamin. Pertama ya rela kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu. Setelah dapat tinggal kan Sekarang berubah. Garangan dan lain sebagainya. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku semua, sudah ya, waktunya sudah selesai. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita ambil, ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Khulafaur Rasyidin tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina habibina syabina karimina dukhrina maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nadim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa asimna min al bala wal waba wat ta'un wa min syurril a'da was syayatin wan nafsil ammarati bisu'. Allahumma yassir lana al-intidam fi jamil umuri dunyawiyah wa diniyah wa hassin muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasyirri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min juhtil balai wa darkis saqai wa su'il qada'i wa syamatatil a'dai. Ya muhawwilal hawli wal akhwal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya kasirun nawal wa ya khaliqa jamil af'al wa fiqna li niyatil khair fi jamil aqwal wal ahwal. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtan nasi imanana wa la tusallit alaina man la yakhafak wa la yarhamuna wa razuqna khairad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirud da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.